Mahavira, yang artinya pahlawan besar, adalah nama yang biasa digunakan kaum Jain untuk Vardhamana, tokoh utama pengembang agama mereka. Vardhamana dilahirkan sekitar tahun 599 sebelum Masehi di India sebelah timur laut, di daerah yang sama dengan Gautama Buddha dilahirkan, walaupun segenerasi lebih dulu. Anehnya, peri kehidupan kedua orang itu banyak persamaannya yang menarik. Vardhamana, anak terkecil seorang pemuka, dan seperti juga Gautama, dibesarkan dalam gelimang kemewahan. Di umur 30 tahun, dia jauhkan kekayaan familinya. Dia punya istri dan seorang anak perempuan, meninggalkan lingkungannya yang nyaman dan memutuskan mencari kebenaran dan kepuasan spiritual. Vardhamana menjadi pendeta aliran disiplin Parspanatha yang meski kecil namun teramat keras aturannya. Selama 12 tahun dia melaksanakan meditasi dan renung diri, dan selama itu melaksanakan batasan-batasan moral serta hidup dalam keadaan miskin dan papa. Kerap puasa, tak punya milik pribadi dalam bentuk apapun, tidak sebuah cangkir ataupun piring untuk meneguk air dan mengumpulkan sesuap nasi pemberian orang. Meskipun mulanya ada dia berbaju, tetapi kemudian dicampakkannya dan berjalan kian kemari dalam keadaan tubuh sepenuhnya telanjang bulat. Dia biarkan serangga merayapi badannya dan tak diusirnya walau binatang itu menggigit kulitnya. India itu tempatnya orang-orang suci berkeliaran kian kemari, masuk kampung keluar kampung, melompati got dan selokan, jauh lebih banyak dari sebangsanya di barat. Walau penampilan dan tingkah laku Mahavira sering-sering menimbulkan godaan orang, cercaan, hinaan dan gamparan, toh kesemuanya itu ditelan dan diendapnya belaka tanpa balasan. Tatkala umurnya mencapai 42 tahun, Mahavira memutuskan bahwa dia pada akhirnya sudah mencapai kecerahan spiritual. Dia habiskan sisa umurnya yang 30 tahun berkhotbah dan mengajar pendalaman spiritual yang sudah diraihnya. Ketika dia tutup mata di tahun 527 sebelum Masehi, dia sudah peroleh banyak pengikut. Dalam beberapa hal doktrin Mahavira amat mirip dengan ajaran Buddha dan Hindu. Kaum Jain percaya bahwa apabila jasad manusia mati, sang jiwa tidaklah ikut-ikutan mati bersama sang jasad, tapi beralih atau reinkarnasi ke badan lain, tak perlu badan manusia. Doktrin perpindahan jiwa ini adalah salah satu dasar pemikiran paham Jainis. Jainisme juga percaya pada karma, doktrin tentang etika, konsekuensi dari suatu perbuatan akan menimpanya pula di masa depan. Untuk mengurangi bertambahnya beban dosa dari suatu jiwa, yakni menyucikannya, merupakan tujuan utama dari ajaran agama Jain. Sebagian Mahavira mengajarkan ini bisa dicapai dengan cara menjauhi kesenangan. Khusus buat pendeta Jain, dianjurkan melaksanakan hidup dengan kesederhanaan yang ketat. Adalah suatu kemuliaan apabila seseorang membiarkan dirinya mati kering-kerinting kelaparan. Aspek agama Jain yang sangat penting adalah tekanannya pada doktrin ahimsa atau tanpa kekerasan. Jain menegaskan bahwa ahimsa termasuk sikap tanpa kekerasan terhadap binatang dan manusia. Akibat dari kepercayaan ini, mereka atau vegetarian alias cuma makan tumbuh-tumbuhan, termasuk rumput dan alang-alang kalau doyan. Tapi pengikut yang taat kepada agama Jain ini berbuat lebih jauh lagi dari itu. Nyamuk yang menggigit kulit dibiarkan semau-maunya. Biar lapar, tidak bakalan mau makan di tempat gelap. Bukankah kalau gelap jangan-jangan bisa kemasukan lalat atau tertelan kalajengking? Makanya kalau penganut Jain mau menyapu, dia punya jalan atau pekarangan, dia akan rogoh kantong upah orang lain melakukannya. Takut siapa tahu nginjak serangga atau cacing. Dari kepercayaan macam begini, jelaslah penganut Jain sukar diharapkan tergerak untuk mencangkul tanah. Di tanah banyak semut, jangkrik, dan rupa-rupa binatang kecil, bukan? Bisa mati kegencet mereka itu. Maka nyatanya memang orang-orang Jain tidak bergerak di bidang pertanian, dan banyak lagi kerja tangan yang dilarang oleh agama mereka. Walhasil agama Jain bisa dijadikan contoh seberapa jauh sesuatu kepercayaan bisa mempengaruhi tingkah laku dan cara hidup masyarakat. Meskipun mereka hidup di atas tanah
tengah areal agrikultur, mayoritas penganut Jain berabad lamanya berkecimpung di bidang perdagangan. Sikap agama Jain mendorong mereka bekerja rajin. Akibatnya tidaklah mengherankan apabila orang-orang Jain tergolong berada dan partisipasi mereka dalam kegiatan kesenian dan intelektual India cukup banyak dan menonjol. Asalnya, agama Jain tak punya sistem kasta, tapi berkat interaksi yang terus-menerus dengan agama Hindu, sistem ini berkembang juga di dalam Jainisme, meskipun tidaklah se-ekstrim Hindu. Hal serupa, meskipun Mahavira sendiri tidak berbicara perihal Tuhan atau dewa-dewa, lewat kotak itu semacam penyembahan terhadap dewata muncul juga. Karena tak ada bahan-bahan tulisan oleh Mahavira, perembesan Hinduisme ke Jainisme tidaklah dapat dihindari. Dari jurusan lain ada pula pengaruh yang masuk, yaitu Jainisme yang mempengaruhi Hinduisme. Misalnya penolakan Jainisme terhadap pembunuhan binatang dan makan daging tampaknya mempengaruhi kalangan agama Hindu. Lebih jauh lagi, doktrin Jain tentang tanpa kekerasan telah menjadi pengaruh yang berkelanjutan dalam pikiran orang India. Bahkan hingga ke zaman modern, misalnya Gandhi teramat kuat terpengaruh oleh ajaran-ajaran filosof Jain Srimad Raja Chandra pada 1867 sampai 1900 yang dianggapnya salah seorang gurunya atau guru spiritualnya. Agama Jain tak pernah punya pengikut dalam jumlah besar. Kini jumlah mereka di India hanya sekitar 2.600.000. Ini rasanya bukanlah suatu jumlah besar dalam kaitan dengan jumlah penduduk dunia. Tapi bila digabung jumlah mereka dalam masa antara 2.500 tahun, tentunya merupakan jumlah yang besar juga. Dalam hal menetapkan arti penting Mahavira, orang harus memperhitungkan agama Jain yang mungkin lebih dari lain-lain agama, punya pengaruh yang lestari terhadap kehidupan para penganutnya.